Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Tahira Rusadi, NIM C1C020080 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis deskriptif. Berikut materinya. Adapun yang pertama, pengertian dari penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, suatu kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Adapun dilakukannya tujuan penelitian deskriptif ini yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan. Maksudnya adalah penelitian deskriptif pada tahap awal yaitu mendeskripsikan temuan-temuan penelitian berdasarkan data-data yang dianalisis. Kedua, menjelaskan. Maksudnya, penelitian deskriptif akan menjelaskan hasil deskripsi penelitian yang telah ditemukan berdasarkan data-data tersebut. Lalu yang ketiga, memvalidasi. Maksudnya, penelitian deskriptif pada tahapan terakhir setelah dideskripsikan dan menjelaskan temuan, maka kemudian tugas penelitian deskriptif adalah untuk memvalidasi kebenaran dan keakuratan hasil temuan tersebut. Berikutnya, adapun kriteria dari penelitian deskriptif ini. Yang pertama ada tujuan spesifik, di mana tujuan dalam penelitian deskriptif haruslah spesifik, fokus, dan tidak melebar pada bidang yang lain. Lalu berikutnya, data sesuai fakta. Data-data yang digunakan dalam penelitian deskriptif merupakan fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan kejadian di masyarakat. Lalu ketiga, menarik dan layak. Permasalahan dalam penelitian deskriptif haruslah menarik dan layak untuk dibahas atau diteliti. Lalu berikutnya, adanya perincian waktu. Perincian waktu dan tempat yang digunakan harus jelas dan rinci, agar penelitian berlangsung dengan sistematis dan urut. Lalu yang terakhir, hasil yang detail. Hasil penelitian sangat memperhatikan proses analisis, waktu dan tempat yang sistematis, sehingga hasil pun menjadi detail dan lebih jelas. Selain kriteria tadi, penelitian deskriptif juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu mendeskripsikan variabel. Kedua, terdapatnya hubungan sebab akibat. Ketiga, hasil penelitian disajikan sesuai data. Keempat, data dikumpulkan pada periode tertentu. Dan yang kelima, wilayah penelitian yang fleksibel. Lalu berikutnya adapun langkah-langkah dalam penelitian deskriptif. Yang pertama, melakukan identifikasi pada suatu masalah khususnya fenomena sosial yang layak diteliti dengan metode deskriptif. Kedua, menentukan perumusan masalah dan membatasi permasalahan secara spesifik. Ketiga, menentukan tujuan dan juga manfaat dari penelitian yang dilakukan. Keempat, pahami dulu masalah yang akan diteliti, misalnya dengan mengkaji studi pustaka dan banyak berkonsultasi dengan orang yang lebih ahli. Lalu yang kelima, menyusun kerangka berpikir, supaya lebih mudah disesuaikan dengan pertanyaan yang menjadi dasar penelitian dan tujuan penelitian. Lalu keenam, menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Ketujuh, terjun langsung ke lapangan atau lokasi untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisa data agar sesuai dengan fakta yang ada. Lalu yang kedelapan, memberikan generalisasi terhadap data yang didapatkan tadi. Lalu yang terakhir, menyusun laporan penelitian yang disesuaikan dengan standar penulisan laporan penelitian. Lalu berikutnya, beberapa metode dalam penelitian deskriptif. Yang pertama ada metode survei, merupakan penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Berikutnya ada metode deskriptif kesinambungan atau disebut dengan continuity descriptive research sebagai kerja meneliti secara deskriptif yang dilakukan secara terus-menerus atas suatu objek penelitian,
pada metode penelitian ini lebih umum atau terkenal pada pengkajian masalah-masalah sosial. Lalu ketiga, ada studi kasus, yang mana metode ini berfokus pada suatu objek untuk mempelajari kasus tertentu yang berkaitan. Tujuannya adalah supaya dapat memberi gambaran atau deskripsi yang rinci mengenai sifat, karakter, latar belakang dari suatu kasus, kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang umum. Lalu berikutnya ada analisa pekerjaan dan aktivitas. Penelitian jenis ini ditujukan guna menyelidiki aktivitas dan pekerjaan manusia secara terperinci, dan hasil dari penelitian tersebut bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi guna keperluan di masa yang akan datang. Lalu berikutnya ada penelitian perpustakaan, di mana kegiatan yang mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat, baik itu berupa buku, makalah, ataupun tulisan yang sifatnya membantu, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Lalu yang terakhir ada penelitian komparatif, merupakan penelitian yang melakukan perbandingan suatu hal dengan hal yang lain. Tujuan penelitian komparatif adalah menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Lalu berikutnya ada jenis-jenis metode penelitian deskriptif. Yang pertama ada metode penelitian deskriptif kuantitatif, kedua metode penelitian deskriptif kualitatif, ketiga metode penelitian deskriptif verifikatif, lalu yang keempat metode penelitian deskriptif korelasional, dan yang kelima metode penelitian deskriptif analitik. Di sini juga ada kelebihan dari penelitian deskriptif. Yang pertama, jenis riset ini dapat menganalisis topik atau isu yang jarang, sulit, dan menyimpang terjadi di masyarakat. Kedua, jenis riset ini dapat melakukan pengamatan dalam kondisi sosial yang alami dan apa adanya. Ketiga, tidak banyak memakan waktu seperti penelitian kuantitatif. Lalu yang keempat, jenis riset ini mempunyai potensi untuk menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Lalu berikutnya, selain kelebihan, penelitian deskriptif ini juga memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis riset ini tidak bisa menghasilkan temuan yang signifikan secara statistik. Kedua, jenis riset ini riskan atau rentan dengan opini subjektif sehingga hasilnya bisa menjadi bias. Lalu yang ketiga, jenis riset ini tidak bisa menjelaskan penyebab di balik fenomena tersebut. Dan yang keempat, jenis riset ini bersifat konseptual dan observasional sehingga sulit untuk diverifikasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.